Shalom, saudara, bisa dengar semua ya. Kita bersyukur kita bisa kembali lagi bertemu di tempat ini bersama-sama di rumah masing-masing, dan kita akan meneruskan apa yang kita renungkan beberapa hari yang lalu. Saudaraku, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan di 2 Korintus 3, bahwa Tuhan yang adalah roh itu membawa gerejanya, yaitu membawa saudara dan saya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, from glory to greater glory. Ya, saudaraku, ini adalah salah satu rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bukan cuma sekedar membuat saudara berbahagia, gitu ya. Saudaraku, tema perenungan kita beberapa waktu terakhir ini adalah moving from success to significant. Bukan cuma sekedar menjadi sukses atau berhasil, tapi Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan menjadi signifikan, menjadi berarti, menjadi berguna, menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku, sukses akan membuat saudara menjadi orang yang important, orang yang penting. Tetapi signifikan akan membuat saudara menjadi orang yang impacting. Bukan cuma sekedar merasa important, merasa hebat gitu ya. Nah, saudaraku, kita sedang melihat perkara ini dari hidup seorang wanita yang bernama Esther. Ketika Esther berani berkata di hadapan dayang-dayangnya kepada ayahnya, dia katakan gini, "If I perish, I perish." Kalau sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati. Saudaraku, perkataan itu langsung ditangkap di hadapan Tuhan. Dan perkataan itu memindahkan Esther yang tadinya sudah mencapai sukses yang luar biasa sebagai anak gadis muda yang dari tempat yang sangat sederhana dibawa menjadi ratu di seluruh kerajaan Ahasiweros, di seluruh kerajaan Media Persia. Tapi Tuhan belum cukup. Tuhan mau bawa Esther ke level yang lebih tinggi lagi, sampai dia menjadi signifikan dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat dari segala macam sejarah, orang-orang yang mau menyatakan seperti apa yang Esther katakan dan mengambil keputusan bagi dirinya, bukan cuma sekedar untuk sukses bagi dirinya sendiri, tapi mau berpindah, orang-orang itu akan mengatakan persis seperti apa yang Esther katakan, "If I perish, I perish." Saudaraku, saya ingin berikan beberapa contoh untuk merefresh pikiran saudara, ingatan saudara. Saudara, ada 3 anak muda dari budak Yahudi pada zaman kerajaan Babel, itu bahkan sebelum Ahasiweros. Kerajaan Babel menguasai seluruh muka bumi. 3 anak muda ini namanya Sadrach, Mesach, dan Abednego. Satu kali Tuhan bekerja melalui sahabat dari ketiga orang ini, yaitu Daniel. Daniel menginterpretasikan mimpi yang dimiliki oleh Sadrach, Mesach, dan Abednego. Singkat cerita, Raja Nebukadnezar begitu berbahagia atas hikmat yang Daniel tunjukkan. Dan Raja memberikan jabatan yang begitu tinggi kepada Daniel. Tetapi atas permintaan Daniel, jabatan itu diberikan kepada 3 orang sahabatnya, yaitu Sadrach, Mesach, dan Abednego. Kitab Daniel 2 bagian terakhir mengatakan begini, Raja memberikan kekuasaan kepada Sadrach, Mesach, dan Abednego atas sebagian wilayah daripada kerajaan Babylonian. Saudaraku, dengan kata lain, Sadrach, Mesach, dan Abednego yang masih sangat muda menjadi setaraf seperti gubernur pada waktu itu. Dia menguasai sebagian daripada wilayah-wilayah di Babylonian. Jabatan yang sangat-sangat tinggi. Dari segi manusia, dari ukuran manusia, apalagi manusia yang sangat muda, mereka menduduki posisi yang sangat tinggi. Saudaraku, singkat cerita, ternyata nggak bertahan di situ. Itu diceritakan di Daniel 2. Di Daniel 3, ada satu niat busuk dari orang-orang Babylonian, orang-orang Kasdim, untuk mengatur begini, begitu, dan sebagainya. Singkat cerita, Sadrach, Mesach, dan Abednego diperhadapkan kepada satu pilihan, untuk diterjunkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, atau mengikuti aturan daripada kerajaan, yaitu menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudaraku, ketiga anak muda ini berkata begini,
Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas, dikatakan begini, Tuhan yang kami sembah itu sanggup. Tetapi dengar hai Raja, dia katakan, kalau toh Tuhan tidak membela kami memilih untuk mati di dapur api yang menyala-nyala ini. Saudaraku, hal itu membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, saya nggak ingin kisahkan tentang peristiwa itu. Singkat cerita, Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak pernah mengalami luka-luka sama sekali. Dan akibatnya, Daniel 3 bagian terakhir menuliskan seperti ini. Ya. Sadrah, Mesah, dan Abednego mempunyai jabatan yang lebih tinggi. Ayat 30 berkata gini, lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Bukan cuma sekedar sebagian daripada wilayah Babel, tetapi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Saudaraku, yang lebih luar biasa lagi. Sepanjang Alkitab, saudara akan melihat nama Tuhan yang dihubungkan dengan manusia. Itu ada 3 nama, yaitu Allah disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi dalam kitab Daniel, Nebukadnezar mengatakan gini, dia adalah Allah Sadrah, Allah Mesah, dan Allah Abednego. Tanpa disadari, Sadrah, Mesah, dan Abednego disejajarkan dengan leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Namanya disejajarkan menjadi julukan bagi nama Allah. Allahnya Sadrah, Allahnya Mesah, Allahnya Abednego. Saudaraku, tiba-tiba mereka bukan cuma sekedar menjadi sukses dalam ukuran manusia, tetapi mereka menjadi signifikan, yang berarti bukan cuma sekedar dari mereka sendiri. Mereka bahkan dihubungkan dengan nama Tuhan. Karena satu perkara, ketika mereka berani berkata, if I perish, I perish. Ada seorang hamba Tuhan lagi, namanya Elia. Elia luar biasa dipakai Tuhan. Satu kali dalam puncak pelayanannya, Elia melakukan satu KKR besar-besaran. Di atas Bukit Karmel, Elia menantang 450 nabi-nabi Baal. Dan dijungkir balikan, Elia berdoa, api turun dari surga, membakar habis seluruh korban bakaran yang dipersembahkan oleh Elia. Secara manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan, sebagai pengkhotbah, Elia sukses besar. Itu adalah puncak karir daripada Elia. Di dalam keadaan seperti itu, Elia mulai dikejar-kejar oleh Isabel. Singkat cerita, Elia menyembunyikan diri dan dia bertemu dengan Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan katakan gini, Elia, sekarang aku berikan 3 tugas terakhir bagimu. Urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Urapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan urapi Elisa bin Safat menjadi penggantimu. Nah, coba saudara bayangkan, ya, saudara yang bekerja di perusahaan, atau saudara yang tugasnya adalah seorang gembala sidang, seorang pelayan Tuhan, seorang yang bukan karena bekerja di dalam perusahaanmu sendiri, ya, yang bekerja di perusahaan milik orang lain. Saudara diperhadapkan kepada 3 tugas. Lakukan A, lakukan B, yaitu mengurapi raja-raja, atau bayangkan seperti inilah. Seorang gembala, seorang pendeta besar, dikatakan sekarang lakukan 3 hal. Urapi presiden Amerika yang baru, urapi presiden Cina yang baru, dan urapi penggantimu yang akan menggantikan dirimu. Kira-kira dengan manusia normal siapapun, seberapa hebatnya dan seberapa diurapinya seorang hamba Tuhan, kira-kira yang akan dilakukan yang pertama yang mana? Apalagi Tuhan sudah katakan, urapi Hazael sebagai raja atas Aram, urapi Yehu cucu Nimsi sebagai raja atas Israel, dan urapi Elisa bin Safat sebagai penggantimu. Saya hampir yakin, dimanapun pendeta besar sekalipun, mereka akan melakukan nomor 1, nomor 2, dan kalau masih punya kesempatan, dia lakukan nomor 3. Kalau perlu, jangan digantikan posisi saya. Kalau perlu dipertahankan semaksimal mungkin. Sudah tahu, Elia begitu turun, langsung dia cari yang namanya Elisa bin Safat. Sejak dia menerima mandat terakhir, sampai akhirnya Elia bertemu Tuhan, ada waktu 10 tahun. Dan Elia tidak membuang-buang waktu untuk mengurapi penggantinya. Langsung saat itu. Bahkan nomor 1 dan nomor 2, kalau saudara selidiki di dalam firman Tuhan, Elia bahkan tidak sempat mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan Yehu cucu Nimsi sebagai raja atas Israel. Elisa lah yang melakukan semua itu. Saudaraku,
Saya ingin ajak saudara merenungkan. Kenapa Elia berani langsung mengurapi Elisa bin Shafat sebagai penggantinya? Karena bagi Elia, sukses itu bukan segala-galanya. Yang dia pertahankan hebat-hebatan, yang dipertahankan habis-habisan. Elia melakukan itu yang pertama-tama. Dan dia menghabiskan waktu 10 tahun setelah itu untuk mendidik, untuk membapai, untuk membentuk yang namanya Elisa bin Shafat, supaya satu kali menggantikan dirinya. Dan karena Elia berani melepaskan sukses seperti juga Esther, seperti juga Sadrak, Mesah, dan Abednego, Elia adalah satu pribadi yang diangkat, satu-satunya yang diangkat hidup-hidup dengan kereta kuda di hadapan seluruh para nabi. Saudaraku, ketika saudara berani let go your success, maka saudara akan move to significant. Akibat dari apa yang terjadi ketika Esther berani melepaskan sukses di tangannya, Esther menjadi satu pribadi yang berdampak menyelamatkan seluruh bangsanya, seluruh kaum kerabatnya, seluruh orang-orang Yahudi untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, ini adalah satu perkara yang saudara dan saya renungkan beberapa hari yang lalu. Sekarang kita mau coba lihat, kenapa Esther yang sudah menikmati sukses yang begitu manisnya, begitu indahnya, rela melepaskan itu. Bahkan berkata, if I perish, I perish. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Tadi di 2 Korintus 3, firman Tuhan katakan gini, Tuhan yang adalah roh, membawa saudara dari glory, to greater glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Saudaraku, tujuan Tuhan bukan cuma sekedar kepada jiwamu, tetapi sampai rohmu dirubah untuk kebenaran, untuk rencana Tuhan. Nah, saya ingin pelan-pelan ajak saudara memahami kebenaran ini. Sukses akan membuat jiwamu sukacita. Kalau saya sukses, saya akan bergembira, saya akan bersukacita. That's my soul. Jiwa saya akan bergelora karena saya sukses. Pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya, wah, sukacita. Tetapi kalau saya menjadi orang yang signifikan, orang yang berguna dan berarti, bukan jiwa saya saja yang bersukacita, tetapi roh yang di dalam Tuhan akan bersuka karena tujuan Tuhan tercapai di dalam saudara. Saudara diciptakan oleh Tuhan bukan cuma sekedar untuk menjadi sukses. Sukses itu bukan tujuan akhir yang Tuhan cita-citakan, idam-idamkan di dalam diri saudara. Tuhan mau supaya gereja Tuhan menjadi pribadi yang signifikan, yang berdampak bagi orang lain. Nanti saudara di rumah saudara bisa perhatikan bagaimana sebelum Esther berkata kepada ayahnya, if I perish, I perish. Di dalam Esther 4, ya, Mordekai berkata kepada Esther, Esther, kalau kamu diam, pertolongan bagi bangsa Yahudi akan datang dari tempat lain. Tetapi mungkin kamu ada di posisi ini karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan ingin supaya sesuatu terjadi melalui hidupmu. Nah, saudara pelan-pelan perhatikan kebenaran ini. Tuhan punya rencana, itu pasti tergenapi. Mordekai begitu yakinnya. Karena dulu nenek moyangnya yaitu Abraham sudah mengikat satu sumpah dengan Tuhan. Dan sumpah itu pasti digenapi. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Esther akan menjadi bagian di mana janji Tuhan itu digenapi? Saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara suka atau tidak suka, saudara berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, gereja Tuhan pasti ditolong Tuhan. Negara ini pasti dipulihkan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, will it work through you? Atau itu akan terjadi with or without you? Nah, saudaraku, ini pertanyaan yang saudara dan saya perlu pikirkan. Saudaraku, dulu saya berpikir, saya ini sebagai hamba Tuhan, I work for God. Saya bekerja untuk Tuhan. Tetapi setelah saya merenungkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan, ternyata Tuhan bukan cuma memanggil kita untuk bekerja untuk Tuhan, tetapi bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Work with God. Nah, saudaraku, bukankah firman Tuhan katakan engkau adalah teman sekerjanya Allah, kawan sekerjanya Allah. Bagaimana kita bisa menjadi kawan sekerjanya Allah? Kalau saudara biarkan God works through you, melalui hidup saudara. Melalui apa?
melalui sukses saudara, melalui apa yang sudah berhasil yang saudara capai. Melalui itulah Tuhan mau bekerja. Saudaraku, bukan berarti Tuhan perlu bagian yang sukses saudara. Bukan berarti Tuhan perlu duit saudara, perlu kehebatan saudara. Tetapi Tuhan perlu bekerja melalui semua itu, supaya kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu betul-betul dinyatakan, dan saudara menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku, satu kali di dalam Mazmur 51, Tuhan berkata di dalam melalui pemazmur, kamu pikir dengan kerasnya, ya kalau nanti saudara pulang saudara bisa baca lihat itu. Kamu pikir aku itu haus dengan persembahanmu. Kalau aku lapar, apakah aku perlu minta samamu? Kalau aku haus, apakah aku perlu mengemis kepada kalian? Apakah aku makan daging domba jantan? Apakah aku minum darah lembu jantan? Bukankah seluruh bumi adalah milikku, kata Tuhan. Saudaraku, dengan kata lain, Tuhan tidak perlu sukses saudara. Tuhan tidak perlu keberhasilan, kemampuan saudara. Tetapi saudara sendirilah yang memerlukan itu untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang sudah berhasil. Karena saudara perlu dibawa untuk terus naik. Bukan cuma sekedar stay on success, tapi dibawa menjadi significant. Dan itulah fulfillment yang seharusnya terjadi. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran ini. Bagaimana Tuhan bekerja melalui komitmen orang-orang seperti Esther yang berani berkata, if I perish, I perish. Saudaraku, secara singkat kalau nanti saudara pulang, saudara review kembali perjalanan hidup Esther. Saudara ingat apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Coba saudara bayangkan, bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, inilah rahasia ketika saudara berani beranjak dari sukses menuju signifikan. Saudara akan melihat perkara apapun yang terjadi dalam hidupmu, termasuk perkara yang tidak mengenakan sekalipun, termasuk perkara yang mungkin jelek sekalipun dalam hidup saudara dan saya, Tuhan turut bekerja. Semua itu dirancang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Saudaraku, kalau saudara lihat kehidupan Esther 2 menceritakan tentang bagaimana Mordekai secara tidak sengaja duduk di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan mendengarkan percakapan yang tepat, yaitu percakapan tentang 2 orang yang ingin mencelakakan Raja Ahasiweros. Percakapan itu ditangkap oleh Mordekai, dilaporkan kepada Esther. Esther melaporkan kepada Raja Ahasiweros. Diselidiki, ternyata benar. Setelah diselidiki ternyata benar, 2 orang itu digantung. Tetapi Mordekai yang sudah berjasa, yang sudah menyelamatkan hidup raja, dilupakan. Tetapi dicatat di kitab Esther 2. Dan bukan hanya itu, dicatat di dalam Chronicles of the Kingdom. Di dalam kitab silsilah di kerajaan, dicatat semuanya itu. Lalu disimpan di dalam library, disimpan di dalam lemari. Saudaraku, itu satu puzzle yang sepertinya terlupakan. Kalau saudara dan saya sebagai Mordekai, saudara, kita akan kecewa. Saya sudah berjasa. Thank you pun tidak ada. Tidak ada ucapan terima kasih, apalagi hadiah. Ternyata Tuhan turut bekerja dalam semua itu. Satu kali, ketika malapetaka itu makin kental, ketika orang Yahudi hampir dibantai habis, tiba-tiba Tuhan mendatangkan insomnia kepada raja, sehingga raja bolak-balik gak bisa tidur. Semalam-malaman gak bisa tidur. Saudaraku, karena gak bisa tidur, dia bilang kepada pegawai-pegawainya, coba bacakan kitab-kitab sejarah. Coba saudara bayangkan, saya beberapa kali gak bisa tidur. Saya gak pernah baca buku sejarah kalau gak bisa tidur. Ada saudara yang pernah mengalami itu? Kalau saya gak bisa tidur, saya dengar musik atau saya minum wine. Jadi supaya tidurnya lebih nyaman. Dia bukan panggil butler untuk bawakan wine untuk saya minum, tapi dia panggil ahli sejarah, membawakan kitab sejarah. Saudaraku, ini sesuatu yang aneh. Dan kemudian librarian yang diperintahkan oleh raja, bisa-bisanya tangannya diulurkan kepada satu kitab itu dan diserahkan kepada pembaca kitab. Sang pembaca kitab membuka bagian persis di bagian di mana Mordekai
telah menyelamatkan hidup raja. Dan bagian itu langsung ditangkap oleh raja. Raja langsung bertanya, hadiah apa yang sudah kita berikan kepada orang ini? Nggak ada. Begitu orang-orang itu berjawab nggak ada, tiba-tiba persis setelah itu, Haman bin Hamedata sudah ada di depan istana raja. Dan raja berkata, siapa itu? Oh, itu Haman, panggil dia. Lalu raja bertanya kepada Haman, Haman, kira-kira hadiah apa yang paling berkenan, yang paling indah, yang paling tepat untuk orang yang sudah berjasa, yang kepadanya raja begitu berkenan? Sudah tahu, Haman langsung berpikir, ini pasti untuk saya. Langsung dia buat satu hadiah yang gak masuk akal. Diarak-arak, dipakaikan baju raja, dipakaikan cincin raja, begini, begitu, dan sebagainya. Langsung raja berkata, lakukan persis seperti yang kamu katakan kepada Mordekai. Langsung pucat pasi. Sejak waktu itu, Haman bin Hamedata langsung tahu kecelakaan bagi dirinya sudah dekat. Saudaraku, semua seperti diatur, dilupakan beberapa waktu yang lalu. Librarian dipakai tangannya, raja dibuat tidak bisa tidur. Para pembaca kita persis melakukan hal yang sama di waktu yang tepat untuk tujuan Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, kalau saudara berani mengambil keputusan, if I perish, I perish. Kalau aku harus binasa, kalau aku harus hancur, kalau kesuksesan ini harus aku lepaskan, let it be. Supaya aku pindah kepada signifikan. Dan pada waktu itu, Roma 8 ayat 28 betul-betul akan terjadi. Saudaraku, saya ingin beberapa dari saudara mungkin sudah pernah mendengar, tapi saya ingin sedikit menceritakan ya pengalaman yang terjadi beberapa waktu yang terakhir ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya terus diingatkan kepada pengalaman ini 33 tahun yang lalu. Saudaraku, saya sebagai anak sangat sederhana. Waktu itu saya baru tamat SMA dan saya ingin kuliah. Saudaraku, saya cari tempat yang paling murah di Amerika. Saya nggak ketemu. Akhirnya saya dikenalkan oleh mami saya kepada satu anak muda. Namanya Renar. Renar Budiman ini dia akan berangkat. Dia 1 tahun lebih tua dari saya. Dia akan berangkat ke satu sekolah dan dia sudah diterima. Singkat cerita, saya diperkenalkan dan kemudian saya tanya-tanya dan saya minta alamat dia. Saudaraku, dia kasih alamatnya. Beberapa bulan setelah dia berangkat, saya memikirkan mencari kemana-mana sampai nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya pikir udah hampir setengah tahun, saya memberanikan diri untuk tulis surat kepada sekolah yang sama. Saudaraku, saya tulis surat untuk minta aplikasi supaya saya bisa mencoba mendaftar. Dan saya tanya-tanya berapa biayanya dan sebagainya. Saudaraku, tanpa saya ketahui, saya tahunya setelah semua ini terjadi. Pada waktu itu, alamat yang dia berikan itu hanya namanya, kemudian nama universitasnya, nama kotanya, dan nama state-nya. Ya. Jadi hanya seperti itu. Dan ada hampir 60.000 student di universitas itu saat itu. Saudaraku, pada waktu saya tulis surat, hampir setengah tahun saya nggak dapat jawaban apa-apa. Saudaraku, kemudian saya baru tahu setelah saya semuanya selesai. Ternyata surat permohonan saya untuk minta aplikasi doang itu nyasar di beberapa tempat, termasuk berpindah-pindah. Ada mungkin 4-5 departemen yang memindah-mindahkan karena nama ini nggak dikenal. Tapi saudara, yang anehnya, hampir 4-5 bulan ini surat ini tidak didestroy. Jadi katakanlah jatuh ke satu departemen A, didiemin di situ. Tapi satu kali dilihat lagi, ini mungkin bukan buat kami, pindahkan ke departemen B. Mereka juga bingung, dipindahkan lagi. Selama 4-5 bulan diputar-putar surat itu. Setelah diputar-putar, akhirnya mereka pikir, oh mungkin ini bukan buat kita. Diberikan kepada International House Program. Dan itu adalah satu program di luar universitas, dibiayai 100% oleh Rotary Club. Mungkin ini untuk mereka. Begitu diterima oleh mereka, persis pada waktu itu, mereka baru cerita bahwa ternyata saat itu, tahun itu, mereka memutuskan mereka akan memberikan 1 orang beasiswa dari Asia. Dan sudah ada 1 pelamar
Dan kemungkinan besar pelamar itu akan diunggulkan. Tapi mereka mencari contender, pesaingnya. Mahasiswa yang dari Jepang itu dipikir pasti akan diterima. Dan ditunggu-tunggu sampai batas waktu yang betul-betul terakhir. Kalau bulan itu mereka nggak terima apa-apa, maka diputuskan dialah yang akan menjadi scholarship recipient. Saudaraku, begitu surat yang sudah berbulan-bulan terkatung-katung jatuh ke International Host Program, mereka menyurati saya. Mereka bukannya memberikan aplikasi, mereka menawarkan, apakah saya mau menerima beasiswa? Saudaraku, tentu saya mau. Singkat cerita, akhirnya saya diterima. Orang yang memberikan alamat itu, saya ketemu akhirnya, Renar Budiman ini. Ketika saya ketemu dengan dia pertanyaan dia yang pertama, kok kamu tahu tentang program itu? Saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak pernah ke sini. Alamatnya pun saya nggak tahu, saya dapat alamat dari kamu. Dia bilang, kalau dia tahu ada program itu, pasti dia akan apply. Saudaraku, saya renungkan sampai hari ini, saya nggak mengerti bagaimana tangan Tuhan bekerja. Tetapi let me tell you, Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang, pasal-pasal yang tercecer di kanan di kiri, pasal-pasal yang terbuang di kanan di kiri, Tuhan tahan sementara waktu, sampai waktunya Tuhan siapkan, itu mulai digabung-gabungkan, dipatok-patokin, dan itu menjadi gambar. Dulu saya terlambat, dulu saya dilempar-lempar, dulu terjadi begini, dulu terjadi begitu. Semuanya ditahan Tuhan untuk waktu yang tepat. Semua perjalanan orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau saudara lihat bagaimana Yusuf, kalau dia nggak pernah dibuang, kalau dia nggak pernah dilupakan, kalau dia nggak pernah difitnah, semua itu datang untuk tujuan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Orang yang berani berkata, if I perish, I perish. Orang yang tidak memegang sukses erat-erat dan berani melepaskannya. To God be the glory. Nah, kalau saudara dan saya lakukan kebenaran ini, saudara akan berpindah, bukan cuma sekedar sukses. Sukses itu bukan tujuan Tuhan. Saudara diberikan sukses, that's good. Tapi itu hanya sementara. Itu hanya menyenangkan jiwamu. Tuhan punya tujuan yang lebih besar lagi. A greater glory, yaitu kemuliaan yang lebih besar lagi. Supaya saudara dan saya bukan cuma jiwamu yang sukses, tetapi rohmu impacting dan berguna bagi orang lain. If you stay quiet, kata Mordekai, pertolongan akan datang dari tempat lain. Tapi mungkin engkau dibuat sukses supaya tujuan Tuhan tercapai dalam hidupmu. Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biar firman-Mu terus berkata-kata di dalam diri setiap pribadi. Malam ini dan seterusnya. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terus tuntun kami. Moving from success to significant. Supaya kami belajar, supaya hidup kami bukan cuma sekedar being important for ourselves, tetapi impacting untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.